Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita memunculkan motivasi kita melalui yel-yel STN 27. Yel-yel biasanya kita pimpin oleh Mario ya. Mario bisa dipimpin yel-yel ya? Kemarin? Ya kan tiap hari kita sudah melakukan yel-yel. Jadi sebaiknya kita yel-yel sebelum belajar ya. Oke? Oke. Ayo, dengan semangat ya. STN 27. Yes. STN 27. Yes. STN 27. Yes, yes, yes. Oke, lanjut. Duduk. Terima kasih. Oke, Nak. Alhamdulillah sudah kita mulai dengan penuh semangat. Semoga belajarnya hari ini penuh dengan semangat juga setelah kita melakukan yel-yel. Dan berikutnya kita akan berdoa sesuai dengan agama dan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas kan? Siapa ketua kelas kita? Ayo Spiren, dipimpin dulu doanya. Sini aja ya, pimpin ya. Terkenal
Nah, kenapa ketawa? Nggak apa-apa sekali. Nah, sekarang kita akan lakukan ice breaking. Apa itu ice breaking? Ibu tulis tuh, tepuk karakter ice breaking. Bukan ditepuk-tepuk kayak kita biasa di pagi tuh. Tepuk ice breaking, tebak warna. Dengerin dulunya dari ibu. Tebak warna. Tebak apa? Tebak apa? Tebak warna. Ingat ya, paham itu, simpan dulu di otaknya pagi-pagi. Tebak warna. Oke, besar-besar jawab ya, langsung sebutin warnanya. Warna apa ini? Nah, belum ya? Wah, lupa ibu. Tuh, warna apa tuh? Merah. Warna apa? Merah. Warna apa? Merah. Kuncinya lagi ibu bilangin. Tebak warna. Tebak warna. Ibu tanya sekali lagi, warna apa itu? Merah. Oke, kalau tulisannya? Kuning. Konsentrasi. Buka ini. Apa ini? Warna apa? Biru. Karena tulisan dan huruf sama ya. Ini. Tuh yang pertama dulu. Ayo cepat cari sejauh. Ayo yang pertama apa? Yang kedua. Yang ketiga. Bingung dia. Yang ketiga. Yang keempat. Ulangi. Tebak warnanya. Nah, jangan tulisannya. Masih ada temannya bingung. Yang ditebak warna, bukan tulisan. Yang pertama. Oke, good. Biru. Yang kedua. Hijau. Tulisannya hitam ya, buat ya. Padahal warnanya apa? Hijau. Yang ketiga. Yang keempat. Apa? Putih. Tulisannya putih. Warnanya apa? Kuning. Kan aku bilang tadi yang ditebak warna, bukan tulisan. Warnanya apa, Restu? Yang terakhir? Kuning. Tulisannya apa tulisannya? Putih ya, tapi karena warnanya ini. Nih, warnanya kuning. Jangan salah. Aja itu buat biar bingung. Kan kita mau apa namanya? Biar konsentrasi belajar. Kalian itu suruh main warna itu kalian ngantuk, lama-lama tidur di meja. Oke, sudah semangat? Oke, kita lanjut. Oh iya, surprise breaking. Tepuk dulu kita. Ayo Alia, biasanya Alia kan yang mimpin kan? Ayo Alia, kita tepuk. Apa? Tepuk apa biasanya? Tepuk PPK sama apa? Salam PPK ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Oke, yang berikutnya itu adalah tujuan pembelajaran. Di sini ya. Tujuan pembelajaran melalui yang pertama itu melalui kegiatan diskusi kelompok, kita pakai kelompok ya. Melalui kegiatan diskusi kelompok, tanya jawab, dan kegiatan menyimak video pembelajaran tentang perkembangbiakan hewan, siswa dapat membandingkan 3 cara perkembangbiakan pada hewan dengan tepat. Yang kedua itu pelajaran IPA ya. Yang keduanya IPS-nya melalui kegiatan diskusi kelompok, tanya jawab, bermain peran, kita bermain peran nanti, dan kegiatan menyimak video pembelajaran tentang potensi ekonomi negara ASEAN. Siswa dapat menganalisis karakteristik potensi
ekonomi negara ASEAN dengan tepat. Oke, itu ada di pembelajaran kita tuh di halaman 62 kan? Tema 1, subtema berapa nak? Subtema 2 tentang apa? Hewan sahabatku. Oke. Sekarang ibu tanya, siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Apa saja hewan peliharaan di rumah? Kucing, cicak. Hewan apa di pelihara? Kucing, apa lagi? Ikan, burung, ayam. Ada ternak ayam ya? Ada, siapa ternak ayam? Ada ternak bebek? Ada. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran juga, kesepakatan kelas kita ada kesepakatan kelas kan yang sudah kita buat di awal-awal. Nah, dalam pembelajaran apa yang harus kita lakukan kan? Yang pertama apa? Datang tepat waktu. Tapi sudah tepat semua hari ini, sudah pinter. Kalau orang belajar jangan ngobrol, jangan ribut, jangan main, konsentrasi. Oke, bisa? Bisa ya, biar pelajarannya bagus ya, biar pelajarannya bisa diterima dengan baik. Jadi kalau belajar jangan sambil ngobrol, perhatikan. Oke. Oke, sekarang kita lihat ini. Nah, perhatikan gambar ini. Lihat ada gambar apa saja itu. Ayo. Ada banyak ya. Ada kura-kura, ada sapi, ada ikan. Siapa yang teman ikan tadi? Restu ya, teman ikan dia, banyak ikannya. Ada burung elang, ada buaya, apa lagi tuh? Ayam, ular, dan si kucing lagi tidur. Ya, tuh ibu ambil tuh ada gambar kucing lagi tidur di sana. Oke, lihat. Kalau menurut kalian sama semua nggak jenis perkembangbiakan hewan ini? Enggak kan? Beda-beda. Karena perkembangbiakan itu berbeda-beda. Ada tiga. Ini tiganya. Kita lihat videonya. Video perkembangbiakan hewan. Sambil nonton video, sambil catat poin pentingnya ya. Bukan cuma nonton film kita. Enak ya? Nonton, ambil poin pentingnya saja. Misalnya, media menjelaskan 3 jenis. Apa saja sih 3 jenis itu? Tulis, bisa ya? Ini, bukan dia. Kita nonton dulu ya.
yang ketiga ya. Tiga cara kan? Sekilas, hewan ovovivipar hampir mirip dengan hewan ovipar. Namun yang membedakannya, telur pada hewan ovovivipar akan disimpan di dalam tubuh hingga menetas. Setelah menetas, barulah induk hewan akan melahirkan calon anak tersebut. Beberapa ciri hewan ovovivipar yang lain, telur berkembang di dalam tubuh sendiri, tidak menyusui anaknya. Janin yang ada di dalam telur mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang sudah ada di dalam telur. Saat mencapai usia matang, telur menetas di dalam tubuh sang induk dan anak pun keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan ovovivipar antara lain ada burung, ular goa, kuda laut, ikan pari, dan hiu. Anak dewa, demikian pembahasan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan jangan lupa belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian menonton video tentang perkembangbiakan hewan, yang kalian lihat tadi, ada berapa cara perkembangbiakan hewannya? Ada 3 perkembangbiakan hewan. Apa saja? Ovipar atau bertelur. 2 ovipar yaitu 3 ovovivipar yaitu dari gambar kalian lihat tadi nah. Dari gambar kita lihat tadi ini, jadinya tadi, menurut kalian bagaimana cara perkembangbiakan hewan ini? Sama atau beda? Beda. Tadi sudah dilihat dijelaskan dalam video kan? Ada ovipar, ada yang vivipar, ada juga ovovivipar. Nanti kita ada tugasnya di sini. Kalian sudah tahu jenis nama hewannya, sudah tahu cara perkembangbiakannya ada 3. Sudah bisa kan dimengerti? Sudah pintar berarti. Tadi kan sudah bilangnya tetap semangat belajar. Oke, yang berikutnya ini ada video berikutnya. Ini udah. Video potensi ekonomi negara ASEAN. ASEAN adalah apa nak? Perkumpulan berapa negara yang kita pelajari? Lihat bukunya kan ada di teks tuh. 10. Kita lihat ya, kita tonton videonya dulu ya. Oke, yuk lihat videonya. Hai sobat kita, selamat pagi. Kita kembali bersama Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kita semua, mengabarkan oleh pagi hari ini. Baru teman ada anak yang senantiasa dalam keadaan. Tadi ada yang mau ditanya nggak dulu tentang ini? Tentang yang perkembangbiakan, ada yang mau nanya dulu nggak? Ada temannya yang mau nanya, nanti bingung lagi. Ada yang mau nanya dulu tentang perkembangbiakan hewan sebelum kita lanjut ke ASEAN, ayo. Nanti ibu, aku masih bingung. Apa itu ovipar itu? Nah, nanti sudah ngerjain tugas bingung kan? Ayo, ada yang mau tanyain? Tadi di dalam video ada pertanyaan kan? Ada, siapa yang mau nanya? Coba angkat tangan. Nah, Mario coba. Yang lain dengerin pertanyaannya, siapa yang tahu jawab ya? Ini Mario. Coba Mario tadi menanyakan sebuah pertanyaan. Bagaimana cara ayam memperbanyak keturunannya? Oke, dia nonton tadi ada gambar ayam tadi ya. Bagaimana cara ayam memperbanyak keturunannya? Cara berkembangbiakan ayam, ya kan?
Yang dari video kalian tonton tadi, salah satu jenis hewan yang mau pipitan apa nak? Melahirkan apa nak? Ular. Ular ya berangkat dan melahirkan. Jangan ragu-ragu kalau bingung boleh ditanyakan, ya. Jadi sudah tahu. Mario, bagaimana sudah tahu Mario? Sudah. Kalau ayam tadi memperbanyak keturunannya dengan cara bertelur. Tadi udah jawab sama si Restu. Tadi kalau sapi apa Medika? Melahirkan, sudah bisa dia. Contoh ovovivipar, beranak dan melahirkan, bertelur dan melahirkan. Tadi dijawab sama si Delsi. Apa tadi Delsi? Ular, benar gak? Benar, berarti sudah paham. Alhamdulillah. Nah sekarang setelah kita pertemuan gerakan, baru kita lanjut ke ASEAN. Tapi sudah ngerti belum? Ada yang masih bingung gak? Yakin? Udah pintar kalau hati murid ibu ya. Kita lanjut ke ASEAN ya. ASEAN. Simak dulu ya, dicatat lagi ya. Ambil dicatat tuh ya, informasi yang kamu dapat ya. Dicatat informasi pentingnya. Siapa tahu nanti ada yang bertanya lagi kan Kak Mario? Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Selanjutnya, Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Kalian tahu apa itu Salam kan Brunei? per kapita? Lewat Indonesia kan? Besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Itulah yang dimaksud dengan pendapatan per kapita. Negara selanjutnya adalah Filipina. Filipina. Ya, catat poin pentingnya juga ya. Negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara
negara Kamboja. Kamboja, kita lihat potensi ekonomi Kamboja. Di Sungai Mekong, daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar yaitu padi dan aren. Negara berikutnya Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong juga ya. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Berikutnya negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama Potensi ekonomi apa saja? pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Berikutnya negara Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Negara selanjutnya Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Berikutnya Thailand. Thailand sering disebut sebagai bumi padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Nah, selanjutnya Vietnam. Lihat Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi dan turut berkembang pesat. Anak-anak, demikianlah potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Semoga bermanfaat ya buat kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Video potensi ekonomi negara ASEAN. Bagaimana? Setelah kalian menyimak, menonton videonya tadi, apa ada yang sudah dicatat poin pentingnya nggak? Sudah. Tadi ada berapa negara ASEAN yang dibahas? 10. Tuh sama dengan di buku paket kita ada 10 negara kan? Negara apa saja? Indonesia, ada Brunei, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, apa lagi? Laos, apa lagi? Kamboja. 10 jadilah kan 10 negara yang kita bahas, ya kan? Ada 10 negara ASEAN. Nah, sekarang coba di bukunya itu kalian buat, masing-masing kalian buat satu saja pertanyaan tentang karakteristik potensi ekonomi tadi. Terserah mau nanya, misalnya aku mau nanyain apa potensi ekonomi Indonesia, teman kita suruh jawab. Tulis sendiri-sendiri, kan pertanyaannya kan beda-beda, ya kan? Tuh, siapa nulis tuh, jangan panjang-panjang lagi ya pertanyaannya. Nah, si Bandawa juga udah nulis ya pertanyaannya.
siap menjawab nanti. Potensi ekonomi, seperti itu kita bahas video potensi ekonomi negara ASEAN. Kan ada di buku paket juga itu Medina. Itu Medina buat catatan kan tadi kan? Sudah selesai pertanyaan. Siapa yang mau bertanya yang pertama? Oh, Alia sudah siap. Silakan nanti, Alia dulu. Alia. Yang lain didengar, siapa yang bisa jawab, Ibu kasih nilai bagus nanti. Kita kasih hadiah ya. Iya. Apa potensi ekonomi negara Brunei Darussalam? Ayo, siapa yang bisa jawab dulu nanti bertanya Spiren. Kalau siapa yang bisa jawab dulu? Oh, mau jawab Spiren, ayo. Kira Ibu mau bertanya tadi Spirennya. Apa potensi Ekonomi Brunei ditanya. negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam? Oh, ada dua jadi potensi benar ya. Spiren jawab tadi apa? Spiren jawab minyak bumi dan gas alam. Benar nggak? Benar. Ayo sekarang pertanyaan pertama sudah. Si Alia bertanya, apa potensi ekonomi yang dimiliki oleh Brunei? Dijawab sama Spiren tadi apa? Minyak bumi dan gas alam. Ada yang lain mau bertanya lagi? Oke, Medina. Dengerin, nanti yang bisa jawab angkat tangan lagi ya. Apa potensi ekonomi Filipina? Nah, dia tanya Filipina. Apa potensi ekonomi yang dimiliki Filipina? Siapa bisa yang restu? Yang lain dong, kamu restu terus ya dia. Betul tahu? Apa? Intinya saja, dia punya apa negara Filipina? Mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Oke, Filipina katanya pertanian Medina, bener nggak? Teman yang lain bagaimana? Filipina salah satunya potensi ekonomi yang dimiliki Filipina adalah pertanian. Bahasa ini sudah pintar semua juga. Ada lagi mau bertanya? Oke, Mario mau bertanya lagi. Ayo teman-teman yang lain siap nggak? Siap, si Mario bertanya nih, siap ayo. Mario. Apa potensi ekonomi negara Thailand? Ayo dia nanya ya, ayo ibu kasih aku ya nanti ya, kasih hadiah ya, hadiah senyum. Ya kan, kasih hadiah senyum aja dulu ya. Siapa yang mau jawab? Nah, Guntur dulu, kesini kelamaan. Guntur mau jawab. Apa Thailand potensi ekonominya apa Guntur? Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Berarti kalau lumbung padi itu masuk apa? Pertanian. Hebat. Oke. Semuanya sudah hebat, sudah pintar, paham apa itu potensi ekonomi. Ada yang masih bingung nggak potensi ekonomi ya? Tidak, serius. Oleh itu kita lanjut. Oh iya, sebelum kita mengerjakan tugas, kita mau main peran acting dulu. Ada yang bisa acting nggak sih? Jadi artis dulu sebentar. Oke nih, lihat. Ibu sudah menyiapkan beberapa bendera dari negara ASEAN. Nih, ada beberapa dari negara ASEAN. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura. Kita main peran dulu. Maju 3 orang dulu ya. Coba siapa yang mau maju 3? Kita tutup biar kelihatan. Sini jadi artis dulu sebentar. Coba 3 orang, ayo. Sini cowok dulu ya. Oke, cowok dulu ya. Nampak. Nggak apa-apa. 4, ayo. Ambil satu benderanya.
biar dia lihat benderanya apa. Ayo kita tutup, nggak boleh pilih jadian. Nah, dapat ya? Caranya bagaimana? Kalian jarak dikit dong, masalah apa sih di sini betul. Kalian berperan sesuai dengan yang kalian pegang. Oke? Perkenalkan, murah-murahnya kalian itu memperkenalkan potensi ekonomi negara kalian. Bisa nggak? Misalnya, ayo dicontohin dulu. Misalnya Malaysia. Hai, saya orang Malaysia. Filipina deh. Ya, Filipina Malaysia. Kenapa ketawa? Emang mau Filipina Malaysia? Ya kan? Kenapa ibu? Kita mulai dari siapa? Mana dari Rasa dulu. Atau mau kita lagi ya? Hadapan. Kan saling kenal lah kalian. Sini. Ini. Oh, situ terus sini. Ini tuh ada pipu. Nah, sini dikit. Kita mulai dari Resto ya. Dengerin yang lain. Hai. Semangat nih. Hai, saya orang Brunei. Oh, ini orang Brunei, teman kita lah. Coba orang Brunei apa yang mau dikenalin? Tuh, ya. Boleh baca lah. Potensi ekonomi yang dimiliki Brunei adalah Minyak, gas bumi, dan wisata. oh, orang Brunei Darussalam punya 3 potensi nah. Apa? Minyak, gas bumi, dan wisata. Bagaimana dengan negara lain? Negara mana ini? Saya dari Vietnam. Nah, dari Vietnam kawan kita ini jauh berarti. Apa potensi ekonominya? Perhotelan, restoran, pariwisata, transportasi. Banyak sekali potensi ekonomi yang dimilikinya ya. Spirit mau jadi orang Vietnam? Iya. Mario jadi orang apa ini? Hai, saya orang Thailand. Orang Thailand. Potensi ekonomi kami miliki adalah perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, industri, pariwisata. Ini orang mana ya? Tetap dulu coba orang apa ya teman kita ini? Hai, saya orang Kamboja. Potensi ekonomi kami pertanian, perikanan. Ada 2 potensinya. Ini kenalin teman-teman kita. Ini si Brunei Darussalam. Kibarkan benderanya. Ini orang Vietnam. Ini orang mana ini? Orang Thailand. Ini Kamboja. Boleh duduk bawa benderanya. Kita lagi ada berapa ya? Oke, 3 lagi nah. Ayo, siapa cewek juga ayo. Boleh cewek cowok dicampur boleh. Gak usah malu-malu jadi artis tuh, cuma perkenalan. Ambil aja 1. Iya, boleh dipilih kan ditutup juga itu. Mau tambah 1 orang lagi? Mau? Malu teman kita masih. Gak usah kayak ini, kita kayak ini baik gitu. Kalau cewek ini apa ya? Gak mau ya? Ini baik kita kan? Ayo, siapa yang paling semangat ini? Ya dari sini dulu ya, kita nyanyi dulu ya. Hai, saya orang Indonesia. Nah, ini baru asli Indonesia. Ayo. Potensi ekonomi yang kami miliki adalah minyak, gas bumi, tekstil, kayu, pariwisata, tenaga kerja manusia. Nah, begitu banyak potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia ya. Ada tenaga kerja manusia itu apa? TKW ya. Iya. Lanjut. Hai, saya Lau. Jauh ini loh. Potensi ekonomi kami pertanian. Cuma 1 dia pertanian ya. Berarti banyak petani situ semua ya. Iya orang Laos. Iya, berarti kita panggil aja Medina Laos. Kalau ini kita panggil siapa ini? Desi Malaysia ya. Negaranya. Hai, saya Lau. Selama ini kita pegang itu.
semuanya? Nah, udah maju semua ya udah. Kita lanjut. Oke, paham ya Dina? Kan tadi sudah main peluangnya. Harus ya tulis lagi. Hai, saya Indonesia. Siapa kata Indonesia tadi? Ini si Alia. Terus yang hai Brunei. Mana Brunei? Oh, Brunei pemangkat bendera yang tinggi. Ibu mau tanya, hai Laos. Mana Laos? Hai Laos di sini. Laos di kipernya bendera. Jadi, iya saking senangnya sama Laos, si Desi mau ikut jadi Laos tadi. Dia kan orang Malaysia mau jadi Laos. Oke, sudah mengerti semua, sudah pintar. Sekarang ibu punya tugas. Tugasnya kalian berkelompok. Jadi kerjainnya sama-sama teman. Satu kelompok ya. Oke, ini bagian dulu. Ada 2 LKPD-nya. Tentang hewan dan tentang ASEAN. Berkelompok ya nulisnya. Jadi nah, sekarang kita mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ada kan? Lihat ada 2 ya. Yang pertama LKPD 1 itu perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan. Tuh di belakangnya. Tulis dulu lah yang pertama. Tulis nama kelompok. Tulis anggotanya. Tulis nama-nama temannya. 1 orang saja yang nulis. 1 orang yang menulis. Tulis kan. Ini siapa yang perwakilan tulis? Piren ya. Tulis nama Piren, Restu, apa lagi Rizky, Guntur, tulis di sini. Nanti jawabannya di lembar belakang ya. Ini kan ada 2 kan? Si Rizky bantu tulis yang ini, ganti namanya. Sama-sama nak. Kita kan kelompok, jadi pengerjaannya sama. Bukan nama di atas ya. Sama banget. Sama ya. Namanya di atas, di bawah, nilainya sama. 1 kelompok sama. Iya. Kelompok ini rebutan nama saya dulu ya. Sama-sama. Tulis di lembar kedua ya jawabannya ya. Sesuai dengan gambar yang petunjuknya ya nak. Baca petunjuknya tuh, perhatikan hewan di bawah ini. Oke. Ayo waktunya sebentar. Sama-sama. Tanya dengan teman depan, kan berkelompok berempat, bertiga itu nak.
Kelompok ini, ayo kita presentasikan ke depan yuk. Ayo kita presentasikan dulu. Ya. Ayo, Spiren, maju yuk. Mario, Desi, yuk. LKPD 1 dulu. Bawa LKPD 1 ke depan. Yang 1 dulu, duanya nanti. Yuk. Ayo. LKPD 1 dulu, yuk. Ayo, sini Desi. 1 ke itu. Ini LKPD 1. Mario, ayo, bawa LKPD 1. Yang 1 ya, jangan 2. LKPD 1 ke 2 ke bawah. 1. Nah, sekarang kita mulai dari sini. Presentasikan jawaban kelompok kalian. Kelompok 1 Beranak kucing sapi. Bertelur kura-kura, ayam, burung elang, ikan. Beranak dan bertelur ular, ikan paus, buaya. kesimpulannya apa jadi? Kesimpulan, ada 3 jenis berkembang biakan hewan. Ovipar, hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Vivipar, hewan yang berkembang biak dengan beranak. Ovovivipar, hewan yang berkembang biak dengan beranak dan bertelur. Oke, kelompok 2 Beranak kucing, sapi. Bertelur ayam, kura-kura, burung elang, ikan. Beranak dan bertelur ular, ikan paus, buaya. kesimpulannya apa? Terdapat 3 jenis cara perkembangbiakan hewan. 1. Ovipar, bertelur, contoh ayam. 2. Vivipar, beranak, contoh kucing, sapi. 3. Ovovivipar, beranak dan bertelur, contoh ular. Oke, kesimpulannya aja langsung. Kesimpulannya apa? Tidak ada perbedaan cara berkembang biakan hewan, yaitu beranak seperti kucing, bertelur seperti ayam, beranak dan bertelur seperti ular. Oke, masuk. Ini juga Ibu. Kesimpulannya apa dari 3 jenis perkembangbiakan itu? Ada perbedaannya. Perkembangan biakan hewan ada 3, yaitu ovipar contohnya ayam, ovivivipar contohnya kucing, ovovivipar contohnya ular. Oke, tepuk tangan untuk teman yang sudah mempresentasikannya. Oke, duduk. Oke, sudah bagus semuanya. LKPD-nya sudah dikerjakan dengan baik, sudah mengerti. Oke, sekarang tadi kita sudah kan mengerjakan yang ini. Ada diagram Venn, diisi beranak, bertelur, terus yang digabung itu beranak dan bertelur. Sudah diisi kan? Sudah dipresentasikan juga. Nih, juga. Ini udah ya, nanti. Oke, bagaimana? Tadi sudah kedengaran kan kawannya tadi bilang ada 3 jenis perkembangbiakan. Ada ovipar, vivipar, ovovivipar. Walaupun kata-katanya berbeda-beda, tapi intinya tadi sama semuanya. Alhamdulillah sudah mengerti semuanya. Ada yang mau ditanyain nggak, Nah? Dari hasil presentasi temannya tadi ada yang mau bertanya nggak? Ada yang salah? Teman tadi ada yang salah presentasikan nggak? Apa ya? Kesimpulan, ada 3 jenis perkembangbiakan hewan ovipar. Ada 3 jenis kata yang tadi. Bagaimana? Menurut Mutiara tadi bagaimana? Benar? Benar ya? Nah, si Ahlia tadi bilang apa contohnya ya?
hewannya tadi? Nah, si Alia bilang yang beranak kucing dan sapi. Bagaimana menurut si Medina? Benar nggak? Benar. Nah, ya, benar kucing dan sapi itu beranak. Bagaimana Bandawa? Benar nggak yang dibilang si Medina? Benar. Beranak. Sudah paham belum? Paham. Mudah nggak? Mudah. Mudah kalian. Oke, sekarang lihat sini. Perkembangbiakan hewan ada 3. Yang pertama ovipar, vivipar, dan opovivipar. Ya kan? Ovipar apa? Bertelur. Vivipar melahirkan. Opovivipar bertelur dan melahirkan. Nah, bingung tuh. Apa itu hewan ovipar? Ovipar yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur. Embrio hewan berkembang di dalam telur dan memanfaatkan cadangan makanan yang ada di dalam telur. Sedangkan telur berada di luar tubuh induknya. Agar menetas, telur biasanya dierami. Tadi sudah disebutin contohnya apa? Ya, lihat ini tuh. Apa itu hewan vivipar? Nih, vivipar yaitu perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Contohnya apa? Mamalia, misalnya kambing, kucing, kuda, kelinci, paus, dan domba. Oke, nah, apa vivipar? Yaitu cara perkembangbiakan hewan dengan cara mengembangbiakan telur di dalam tubuh induknya. Makanya dibilang tadi bertelur dan melahirkan. Dia bertelur tapi telurnya masih di dalam perutnya. Bisa melahirkan itu. Tuh, cadangan makanannya diperoleh embrio. Kita lihat lagi. Tahukah kamu contoh hewan yang berkembangbiakan dengan ovipar? Tahu? Kita lihat. Yang pertama ovipar. Ayam. Yang kedua. Yang ketiga ini ada. Ini. Kata. Let's go. Nah, contoh hewan yang berkembangbiakan dengan vivipar. Hewan mamalia tadi. Apa ini? Salah. Kalau bahasa kita apa namanya? Monyet. Apa ini? Yang berikutnya. Tuh, selain panjang. Ini apa nih? Ya, benar sekali, orangutan. Oh, ini contoh dari opovipar. Ular, hiu, bunglon. Tuh, ini potensi ekonominya. Potensi ekonominya tadi. Indonesia ini yang kita mainin perang tadi, nak. Nah, Indonesia ada minyak, gas bumi, tekstil, pariwisata, ya, tenaga kerja manusia. Brunei Darussalam ada minyak dan siapa tadi jadi Brunei tadi? Oh, terus tuh ada wisata. Terus ini negara Filipina, perikanan dan pertanian. Kamboja, pertanian, perikanan. Laos, pertanian saja, dia si Medina tadi. Malaysia, pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan. Ini apa nih? Myanmar apa saja? Baca lah.
baca lagi. Ini Bunda. Oke. Vietnam. Iya, benar sekali. Sekarang setelah kalian memahami, kita akan mengerjakan evaluasinya. Evaluasinya sendiri-sendiri. Kalau yang tadi kan berkelompok, kalau evaluasi kerjakan sendiri-sendiri. Nah, tulis dulu nama. Wow, nomor 1 itu gambar hewan itu ya, perkembangbiakan hewan berarti kan? Mudah ya? Tuh, kasih sama dia, biar ada yang ngumpulin.
Oke, kita sudah mengerjakan evaluasi kita dan Ibu sebutin nilai